Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. As-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Para hadirin kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di majlis ilmu di sore hari ini di hari pertama bulan Muharram 1440 Hijriah. Tahun baru Hijriah ini bagi saya momen yang sangat luar biasa. Setiap menyambut tahun baru, saya selalu ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dan setiap saat. Dan kita tidak mampu menghitungkan nikmat-nikmat Allah kepada kita. Dan banyak anugerah-anugerah yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama saya berada di Indonesia. Saya tidak bisa membayangkan lahir besar di kota Madinah tapi betah di Indonesia. Biasanya orang cari betah di Arab. Apalagi yang sudah pernah mencoba suasana haji dan umrah. Ingin tidak kembali lagi. Maksudnya tidak kembali ke tanah air. Maksudnya mau diam di sana. Saking begitu indah dan nikmat suasana ibadah. Kita melihat biarpun kondisi di sana cukup panas, tapi nyamannya untuk beribadah itu luar biasa. Tidak bisa disamakan di tempat lain. Apalagi tahun ini, saya bisa merasakan perkembangan Islam di dunia. Menghadiri haji tahun ini, melihat banyak para mu'allaf. Dan saya melihat rombongan-rombongan yang tidak sempat terlihat sebelumnya. Yang biasa kita lihat di TV dan berita-berita bendera Amerika, tapi kali ini kita melihat bendera Amerika di rombongan haji di Tanah Suci. Melihat bendera Brazil pasti ingat bola. Tapi tahun ini saya melihat bendera Brazil di Makkah ketika wukuf di Arafah melihat rombongan jamaah dari Brazil. Belum lagi mu'allaf dari Jepang, dari Korea, dari berbagai macam negara, Ecuador, Argentina. Luar biasa. Kita melihat berbeda bendera tapi semua dalam satu kata la ilaha illallah. Itu yang menunjukkan betapa Islam begitu indah. Berbagai macam bahasa, suku dan budaya tapi bisa mereka berkumpul di Tanah Suci. Seolah-olah mereka sudah kenal lama padahal baru bertemu di Tanah Suci. Saling memperhatikan, saling membantu, saling mengisi. Apa yang membuat mereka sehati? Apa yang membuat mereka saling mencintai? Tidak ada selain kalimah la ilaha illallah yang menyatukan mereka. Momen bersatuan yang saya merasakan tahun ini di waktu haji, apalagi ketika kita juga ziarah ke Madinah, merindukan bersatuan itu bagaimana bisa diwujudkan di Indonesia. Berbeda budaya, berbeda suku, berbeda bahasa. Di negeri yang lebih dari 17.000 pulau, 714 suku, tapi kita bisa menjaga kebersamaan dan kebersatuan kita. Kunci bersatuan umat Islam di Indonesia tergantung bersatuan ulama. Menurut saya, rakyat Indonesia insya Allah sangat mudah diarahkan. Tergantung ulama. Kalau ulama bersatu, insya Allah rakyat kita bersatu. Yang menjadi masalah bukan rakyat, yang menjadi masalah ulama kita.
belum menjadi bersatu. Buktinya sudah kita lihat nyata bagaimana kita menghadapi pemilu 2019. Saya tidak mau bicara siapa untuk siapa dan siapa yang mau dukung siapa. Menurut saya terserah masing-masing. Karena bukan masalah bagi saya siapa presiden kita. Yang menjadi masalah selama umat Islam masih berpecah belah, jangankan Jokowi atau Prabowo, biarpun Umar bin Khattab jadi presiden kita, tidak akan merubahkan apa-apa. Masalah kita ada di tengah kita, di antara kita sendiri. Umat Islam, terutama ulama, belum bisa bersatu. Memimpin rakyat, memimpin umat, menuju yang terbaik. Selama ini, barangkali jamaah yang suka mengikuti sosial media kami atau Instagram kami, tidak pernah selama ini ada satu kata dari saya pribadi untuk menunjukkan siapa kira-kira dukungan Syekh Ali untuk 2019. Saya tidak mendukung siapa-siapa. Karena saya tidak peduli siapa presiden kita. Selama mereka yang terpilih nanti bertanggung jawab dunia akhirat, ya kita doakan. Siapa yang bertanggung jawab dunia akhirat kita doakan. Tetapi yang saya fikirkan, bagaimana keadaan umat. Bagaimana umat ini bisa bersama-sama, bisa bersatu. Dan setiap orang bertanya, saya selalu menjawab kembali kepada ulama. Tapi masih ada orang bertanya, ulama yang mana? Ulama yang mana? Soalnya berpecah belah kita. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ada yang memilih A, ada yang memilih B. Kita bingung juga. Dan semestinya ulama ini ketika sudah ada istilahnya rapat ulama pertama, dan insya Allah tunggu sebentar lagi gelar rapat ulama yang kedua, ini yang akan menjadi salah satu solusi bagi kita umat Islam. Dan tidak boleh ada seorang ulama yang seenak-enaknya sendiri mengambil keputusan tanpa kerujukan kepada ulama. Yang berbicara sudah ada dukungan rasmi, sudah ada keputusan rasmi, keputusan bersama. Berarti ini keputusan seulama Indonesia, bukan keputusan satu orang ulama. Saya kemarin ketika haji berkesempatan silaturahim guru yang kita cintai Habib Rizik. Banyak curhat beliau. Dan juga cukup kecewa. Ternyata beliau walaupun di posisi cukup jauh dari Indonesia, berada di Tanah Suci. Tapi jujur saja saya terkejut ketika mendengar berita-berita dan informasi dari beliau. Sepertinya dia lebih kontrol, lebih memberikan perhatian kepada Indonesia daripada kita orang Indonesia sendiri. Ternyata beliau bekerja. Biarpun dia jauh, terpaksa di posisi jauh, tetapi tidak pernah henti-hentinya pagi sampai malam bekerja untuk Indonesia. Sampai hampir rata-rata para pejabat kunjungi dan datangi beliau untuk kebaikan. Dan selalu beliau tidak mengutamakan kepentingan pribadinya. Padahal mohon maaf sudah ditawarkan kepada triliunan supaya beliau diam diri, duduk di pesantrennya di Bogor, jauh usah ikut campur urusan negara. Dia tetap memilih, terpaksa berhijrah, tetapi tidak jauh dari rasa cinta dan perhatian kepada Indonesia. Dan inti hasil perbicaraan kami bersama beliau adalah sedihnya beliau karena belum bisa mewujudkan kebersatuan ulama kita di Indonesia. Padahal kita satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gimana kalau beda akidah? Satu akidah aja, satu kiblah, satu kitab, satu nabi. Tapi ada begitu luar biasa perbedaan di antara kita. Jangankan perbedaan, menurut saya kalau adanya berbeda di antara kita wajar. Tak mungkin apa yang saya pelajari menjadi keharusan semua jamaah ikut dengan pandangan saya atau pendapat saya. Itu tidak masuk akal. Karena kita belajar la ikraha fid din, tidak ada kepaksaan dalam memahami agama. Saya hanya menyampaikan pendapat apa yang saya pelajari. Anda punya berfikir, Anda punya otak. Bisa berfikir mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan selalu saya dorong jamaah, silahkan hadiri pengajian, silahkan hadiri majlis ilmu. Jangan melihat siapa pengisi majlis ilmu. Tak usah kenal latar belakangnya siapa dia. Mutammat Azhar, Mutammat Madinah, Mutammat Mesir, Mutammat Libya, Mutammat Maroko. Tak usah diperdulikan. Mutammat Yaman, Mutammat Hadramaut. Yang Anda perdulikan isinya.
isinya bermanfaat, ambillah. Yang tidak bermanfaat, buang. Dan tidak menyebutkan kekurangan seorang ustaz siapapun dia. Tetap setiap ustaz, setiap pendakwah terhormat, diberikan kemuliaan. Punya kekurangan? Ya. Punya kesalahan? Ya. Tidak ada yang maksum. Hanya satu yang maksum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i sendiri memberikan kepada kita belajaran. Dan menurut saya belajaran dari Imam Syafi'i bisa menjadi mutiara buat kita. Bisa tertulis dengan tulisan emas. Sebagaimana kaidah yang dibawakan oleh Imam Syafi'i. Ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus sawab. Pendapatku benar. Pendapatku benar. Bisa jadi salah. Pendapatku benar. Bisa jadi salah. Pendapat orang lain salah. Bisa jadi benar. Yang tidak bisa salah pendapatnya adalah pendapat Allah dan Rasulnya. Dan kita tidak akan bisa kembali kepada Quran dan Sunnah kecuali melalui ulama. Jangan ada yang merasa dirinya pandai. Aku mau kembali kepada Quran dan Sunnah. Gimana caranya mau kembali Quran dan Sunnah? Aku harus belajar bagaimana sahabat menjalani Islam. Ya bagaimana kamu belajar kehidupan atau cara Islam sahabat Rasulullah SAW yang menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Sambil Allah memberikan pertolongannya, Allah memberikan kemuliaannya. Jumlah yang kecil, jumlah yang sedikit, tapi bisa menguasai dunia dengan keimanan mereka. Sekarang jumlah kita bukan sedikit. Umat Islam lebih dari 2 miliar di dunia ini. Tidak sedikit. Hajjatul Wada' zaman Nabi Muhammad SAW 120 ribu jamaah haji. Sekarang tidak kurang dari 3 juta jamaah haji. Coba bayangkan. Tapi mohon maaf tidak terpengaruhi 3 juta dibanding 120 ribu. 120 ribu kenapa dipandangi oleh musuh Islam di dunia di masa itu, dipandangi dengan rasa hormat, kagumi melihat mereka walaupun jumlahnya sedikit. Karena mereka sendiri mempandangi agamanya dengan mata hormat, dengan rasa cinta. Mereka sendiri tidak menghina agama mereka sendiri. Memuliakan Islamnya mereka sendiri. Menjalankan perintah Allah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Mereka bukan hanya sebagai Muslim, tapi menjadi nyata. Muslim yang berakhlakul karimah. Muslim yang jujur. Muslim yang amanah. Muslim jauh dari sifat kemunafikan. Makanya di seluruh kalangan yang ada di tengah mereka, semua menghormati mereka. Bahkan Rasulullah sebelum berhijrah, semua harta yang berharga di kalangan Quraisy simpannya di mana? Kan dulu dah ada bank kan? Dah ada bank muamalah, dah ada bank mandiri, dah ada bank dulu. Cuma ada satu tempat simpanan harta-harta yang mahal yang dimiliki oleh pimpinan Quraisy. Semuanya simpan di rumahnya Nabi Muhammad. Sebelum jadi Nabi, dikenal As-Sadiqul Amin. Gimana kalau sudah jadi Nabi? Berubah enggak sifat jujur dan amanahnya? Atau bertambah? Bertambah. Sebelum jadi Nabi, dia sudah mendapatkan gelar terhormat. Muhammad As-Sadiqul Amin. Orang yang paling jujur dan amanah. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan dan menerima wahyu pertama, tak ada seorang pun dari mereka, kufar Quraisy, yang menyimpan hartanya di rumah Nabi Muhammad, tidak pernah datang ke rumah Muhammad sebagai pengkhianat atau apa. Tidak. Urusan dakwah, menerima dakwah, tidak menerima dakwah, beda urusan sama amanah Nabi Muhammad. Mereka masih percaya Nabi Muhammad orang yang paling amanah. Sampai waktu tiba perintah Allah berhijrah malam hari. Semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Ada yang berhijrah kepada Habasah sampai 2 kali. Ada yang mulai sembunyi-sembunyi berhijrah ke Madinah. Sampai Allah perintahkan Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah juga sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad malam hari panggil Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wahai Ali, ini harta-harta Quraisy yang mereka simpan kepada saya. Tolong besok pagi kembalikan kepada mereka masing-masing. Ali bin Abi Talib sebagai murid yang gurunya Nabi Muhammad tidak protes. Tidak pernah berkata, hei guru, ini kan mereka musuh kami. Ini kan kufar, kafirin, munafikin. Kan darahnya halal.
apalagi hartanya, halal sekalian. Buat apa dikembalikan? Tapi tidak. Dia langsung sami'na wa ata'na. Dan dia keluar dari Makkah. Tempat kelahiran beliau untuk Rasul berhijrah bukan melarikan diri. Rasul bisa diam, bisa melawan mereka. Tapi Allah cuba. Allah subhanahu wa ta'ala menjalani sistem kemanusiaan. Bukan sistem Allah sebagai Tuhan kita. Allah bisa dengan kun fayakun, rubah semua di Makkah, turunkan hidayah, Nabi Muhammad tidak perlu berhijrah. Tapi coba bayangkan bagaimana Allah memberikan Nabi Muhammad untuk selalu berikhtiar. Tidak tergantung dengan keadaan, ikhtiar. Jangan tunggu kun fayakun yang merubahkan nasib kita, yang merubahkan masa depan Indonesia. Ini semua membangun masa depan Indonesia. Harus kita masing-masing menuliskan sejarah Indonesia menjadi baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Bukan tergantung siapapun presiden kita. Jangan harap presiden yang akan datang, yang akan merubah semua segala sesuatu yang menjadi sesuai pandangan kita lebih baik. Jangan harap. Kalau kita aja belum berubah sikap sama Allah, belum berubah sikap sama Al-Quran, belum berubah sikap sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah menghantarkan presiden yang merubahkan sikap agar menantarkan Indonesia menjadi lebih baik di mata Allah sebelum menjadi lebih baik di mata dunia. Makanya Allah memerintahkan Nabi Muhammad berhijrah. Karena sudah di kalangan Makkah, sudah tidak ada luang untuk menerima dakwah Nabi Muhammad. Buat apa berhijrah? Untuk membangun strategi baru. Bukan untuk melarikan diri. Untuk melihat masyarakat dan rakyat yang kira-kira bersedia, yang lebih ikhlas, lebih murni, lebih mulia untuk mendukung dan memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada di Madinah. Dan sebelum Rasul mengambil keputusan dan Allah perintahkan untuk berhijrah, sudah ada komunikasi sebelumnya. Haji pertama datang rombongan dari Madinah. Sudah mendengar isu-isu ada seorang manusia di Makkah yang membawa dakwah dan membawa nubuwah sebagai Nabi. Mereka dengar berita, ayo kita bertemu. Begitu mereka bertemu, diskusi, berbicara sama-sama, mereka terima. Melihat ajaran beliau sama dengan fitrah manusia. Kebersihan dan kesucian hati manusia. Makanya mereka mudah terima. Tapi dalam jumlah yang sedikit. Di haji berikutnya, mereka datang lagi. Berkunjung ke Makkah, bertemu Nabi Muhammad. Dalam jumlah yang lebih besar. Begitu lihat Rasulullah SAW melihat mereka dari Madinah. Sudah benar-benar siap, lahir batin. Sambil Rasul menawarkan, kalian membela Islam, membela aku. Bahkan mereka bersedia dan ikhlas menumpahkan darahnya, kurbankan istrinya, kurbankan hartanya, kurbankan segalanya demi Allah dan Rasulnya. Mereka menjawab, siap ya Rasulullah. Begitu Rasul menunjukkan tangannya untuk berbaiat. Dan Al-Ansar mulai menunjukkan tangannya, pimpinan Al-Ansar menahan diri. Mohon maaf ya Rasulullah. Kami sudah siap menumpahkan darah kami. Meninggalkan keluarga kami. Ikut memperjuangkan Islam bersamamu. Sambil Allah sempurnakan Islam ini. Tetapi kira-kira apa yang kami dapat? Mohon maaf, tidak ada sesuatu yang begitu saja. Orang yang salat pun mengharapkan ampunan Allah. Tidak ada yang salat begitu saja. Ditanya, kamu kenapa salat? Wah, begitu aja salat. Tidak ada. Pasti ada keinginan. Ridha Allah, diampuni dosanya, diselamatkan dari kecelakaan, diselamatkan dunia akhirat. Berarti ibadah pun ada keinginannya, ada harapannya. Sama juga sebagai manusia mempertanyakan kepada Rasulullah, kami dapat apa? Kalau kami kurbankan semuanya, kami dapat apa? Rasul hanya menjawab satu kata. Saya janji bagi kalian surga. Saya janji bagi kalian surga. Kira-kira Al-Ansar dari Madinah jawab apa? Maaf ya Rasulullah, apa itu surga? Tidak ada. Langsung sami'na wa ata'na, kami siap berbaiat. Mereka berbaiat. Karena mereka tahu yang keluar dari mulut beliau, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Orang yang paling jujur. Tidak pernah mengingkari janjinya. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka langsung bersedia berbaiat. Begitu mereka berbaiat, ini sudah ada tanda-tanda persiapan untuk berhijrah. Sambil Rasulullah SAW kirimkan Mus'ab bin Umair radhiyallahu an
dari Al-Muhajirin menuju ke Madinah supaya bisa mengajarkan penduduk Madinah Al-Islam. Supaya mereka belajar apa itu Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sudah penduduk Madinah siap menerima Islam. Sudah mereka mempelajari Islam. Sudah bersedia membela Islam. Baru Allah sudah siap. Baru Allah izinkan. Nabi Muhammad berhijrah. Sudah terbangun strategi. Tinggal Nabi Muhammad melanjutkan membangun negara Islam. Makkah tempat pertama yang menerima wahyu. Tapi Madinah negara Islam yang pertama. Bukan Makkah negara Islam. Justru Madinah yang menjadi negara Islam. Makanya Rasulullah SAW baru berhijrah sambil menuju Madinah. Dan pertama ketika dia tiba di Madinah, pertama yang membangun atau yang terbangun adalah masjid. Sebelum memfikirkan tempat tinggalnya. Di mana saya tinggal nanti. Siapa tetangga saya? Apa perusahaan saya? Bisnis saya di mana? Apakah ada toko buat belanja di situ dekat atau tidak? Tidak memfikirkan semuanya. Hanya fikirkan satu, masjid. Bahkan dia melewati Kuba. Perjalanan hijrah masuk ke Madinah. Gerbang pertama masuk adalah Kuba. Dan pertama yang dibangun, Masjid Kuba. Menjadi masjid pertama di Islam. Kalau masjid pertama di bumi, Masjidul Haram. Kalau masjid pertama di Islam, Masjid Kuba. Baru Rasulullah SAW melanjut lagi perjalanan untuk lagi membangun masjid di kota Madinah. Menjadi Masjid Nabawi. Buat apa membangun masjid? Karena Rasulullah SAW ingin memberikan pesan kepada kita. Masjid adalah tempat belajaran Islam. Masjid tempat bersatuan kita. Umat Islam semakin mencintai masjid. Makmurkan masjid. Dan bersedia menjadi makmum di belakang satu imam. Itu tanda kebersatuan umat. Coba bayangkan jamaah sekalian. Kalau kita masuk masjid. Jamaah masing-masing punya imam dan salat sendiri. Yang mazhab Imam Syafi'i di sana di pojok sana. Yang mazhab Hambali sana di pojok. Mazhab Hanafi di sana di ujung belakang. Mazhab Maliki di situ lagi. Tahu enggak berita ini atau cerita ini pernah terjadi di Masjidul Haram? Ada 4 mihrab. Mihrab Syafi'i, mihrab Maliki, mihrab Hanafi, mihrab Maliki. 4. Hambali. Dan masing-masing ada imam. Dan masing-masing punya jamaah. Coba bayangkan kalau kita masuk ke area masjid, apalagi Masjidul Haram yang menjadi tempat kiblat umat Islam, tapi di situ terlaksana 4 mazhab secara langsung. Kalau kita lagi nonton live di TV, melihat suasana tarawih, tapi ada 4 imam. Ada tarawih dengan karya Imam Syafi'i, 23. Ya, ribut lagi sama Hambali yang 11. Ribut berantam. Mana yang mau di-live-kan nanti? Masalah. Itu zaman tahun 60-an, 50-an, 60-an masih begitu di keadaan di Makkah. Sampai datang Raja Faisal yang mempersatukan umat. Yang memerintahkan hancurkan semua mihrab. Mihrab cuma 1. Imam kita 1 dan semua makmum mengikuti imam. Dan ini momen ini sebenarnya bukan hanya sejarah zahir kita berada di masjid di belakang satu imam. Tapi ini semestinya terwujud di luar masjid. Kita memiliki imam, kita memiliki ulama, tempat rujukan kita. Dan ulama yang mengajarkan kita Al-Quran dan Sunnah. Yang kita secara langsung tidak akan bisa memahami isi Quran dan Sunnah tanpa ulama. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan pewaris Nabi siapa? Ulama. Berarti kita tidak bisa belajar Islam tanpa ulama. Tidak bisa belajar Al-Quran tanpa kembali kepada ulama. Dan semakin kita tidak bosan duduk di majlis bersama ulama, itu menjadi tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Wajib kita syukuri. Saya masih melihat dengan mata harapan, tidak putus asa. Mengapa? Karena masih umat Islam di Indonesia mencintai majlis ilmu. Masih umat Islam di Indonesia meramaikan majlis ta'lim. Masih umat Islam di Indonesia mencintai ulama, walaupun ada perbedaan di antara ulama. Tapi saya melihat, alhamdulillah, ini masih tanda kebaikan. Yang menjadi masalah, yang saya khawatirkan, jangan sampai rakyat kita terpecah belah gara-gara mengikuti ulama. Aku ikut si fulan, kamu ikut si fulan, itu menurut saya tidak bermasalah. Beda pandangan, kita saling menghormati. Tapi yang menjadi masalah, kita saling menjatuhkan. Apaan guru kamu tidak jelas?
Apaan kamu pun ikuti, tidak jelas. Kamu suka majelis taklim itu sesat. Awas, jangan ke situ, ini bahaya. Ini kalangan bid'ah. Ini macam-macam. Sudah, ini yang menjadi masalah di antara kita. Saling menjatuhkan, seolah-olah saya yang benar, yang lain salah. Yang ikut bersama saya itu akan diselamatkan oleh Allah. Yang tidak mengikuti majelis taklim saya berarti bahaya. Dia bisa masuk dalam kalangan neraka. Nauzubillah. Bahaya. Itu pernah terjadi, jangankan kita di Indonesia. Itu pernah terjadi di kota Madinah. Akhirnya umat Islam menjadi berkelompok-kelompok. Dan bahkan bisa menjadi nilai bersamaan bersaudaraan kita. Kalau ada yang ikuti kelompok A, ini saudara saya. Assalamualaikum. Masya Allah, sunnah ini, sunnah. Masya Allah. Kalau tidak mengikuti kalangan A, berarti dia bukan saudara saya. Sudah menjadi tanda. Sudah muncul sekarang, muncul sedikit, mudah-mudahan berhenti cepat dan tidak dilanjutkan. Muncul tanda-tanda bahaya itu adalah di Indonesia melihat dari tanda gerakan jari. Kalau dilihat di dalam salat, gerakan jari tahiyat, ini saudara saya, assalamualaikum. Kalau tidak menggerakkan, berarti dia bukan saudara saya. Ini belum belajar ya. Atau sebaliknya, kalau ada orang kita yang tidak menggerakkan, pandangannya tidak menggerakkan jarinya, dia mempandangi orang yang menggerakkan jarinya. Apa ini? Disuruh khusyuk malah tidak bisa diam. Ini bahaya jamaah sekalian. Menggerakkan jari, mendiamkan jari, tidak menggerakkan sama sekali, salat kita sah. Kenapa ribut? Salat kita sah. Tidak akan menurani sedikit pun dari kesempurnaan salat kita. Karena hal ini adalah sunnah, bukan wajib. Kalau kita lupa, berarti sujud sahwi? Ya tidak. Tidak perlu. Bertahun-tahun masalah kunut subuh. Juga dipermasalahkan. Saya masuk masjid, diminta saya jadi imam. Saya punya kebiasaan, saya tanya pengurus masjid, ini biasa kunut tidak? Ya, kunut kami di sini. Ya udah saya kunut. Biasa bismillah, kalau biasa yang baki kunut berarti bismillah jahar. Ya udah saya jahar bismillah. Masuk masjid, minta salat subuh, saya tanya, Pak, ini baki kunut? Udah kami biasa tidak baki kunut. Ya saya tidak baki kunut. Ada orang bilang, si Ali ini tidak konsisten, tidak jelas. Ya tetap salah. Imam Hasanul Basri yang bertemu puluhan sahabat Rasulullah. Belajar Islam langsung dari para sahabat Rasulullah. Ditanya, bagaimana menurutmu soal kunut? Dia berkata, kunut itu baik. Dilakukan baik, tidak dilakukan pun baik. Tidak ada masalah. Anda masuk masjid, mengangkat tangan yang mengikuti sebagai makmum dengan imam yang berkunut, sah salatmu. Kalau tidak mengangkat tanganmu karena anda punya pandangan berbeda, sah salatmu. Yang menjadi masalah, jangan anda mempandangi imamnya sesat dan jangan anda merasa dirinya benar. Ini yang menjadi masalah. Jamaah sekalian, saya datang ke Indonesia semakin kenal diri dan semangat untuk belajar Islam. Karena jujur saja, selama saya berada di Madinah, kami mempandangi cuma satu mazhab. Satu perilaku, gerakan salatnya, Jumatnya, apa macam-macam semua aktivitas ibadahnya, tidak ada perbedaan. Semua sama. Mulai dari SD sampai tamat kuliah, semua satu mazhab. Kira-kira perilaku sehari-harinya beda enggak? Tidak beda. Begitu saya keluar dari Madinah ke Indonesia, ke beberapa negara yang lain, muncul melihat perbedaan. Membuat saya bertanya, apakah selama ini saya benar, yang lain salah? Atau saya belum belajar. Ternyata saya menemukan jawabannya, saya belum belajar. Bukan saya yang benar, yang lain salah. Tapi saya belum belajar pandangan yang lain. Saya belum belajar mazhab yang lain. Saya belum belajar pendapat ulama yang lain. Makanya membuat saya semangat belajar. Dan semakin banyak belajar, semakin kenal diri bodoh. Ternyata selama ini belum apa-apa. Salah satu persoalan, saya baca soal jama' kasar. Kapan boleh jama'? Tidak boleh kasar. Kapan boleh kasar? Tidak boleh jama'. Kapan boleh jama' dan kasar? Saya menemukan lebih dari 42 berbeda pendapat antara ulama. Berarti kalau ada 42 orang, masing-masing mengikuti satu pendapat, semuanya benar. Itu menunjukkan apa?
Bukan Islam kita tidak konsisten, tidak satu arah. Justru menunjukkan kekayaan ilmu di dalam agama kita. Dan semakin luas memahami isi agama kita. Termasuk cara berdakwah. Cara berdakwah di Indonesia beda dengan cara berdakwah kita di Tanah Suci, di Makkah, di Madinah. Mengapa berbeda dakwah? Karena kondisi dan keadaan. Imam Syafi'i punya 2 mazhab. Ini kan di Indonesia semua ikut mazhab Imam Syafi'i. Pengikut Imam Mazhab Syafi'i. Tapi mohon maaf kalau saya tanya secara jujur dan anda jawab di hati masing-masing. Anda mengikut mazhab Imam Syafi'i. Tapi anda sendiri sudah belajar mazhab Imam Syafi'i sendiri atau belum? Belum kan? Cuma sudah menjadi kebiasaan. Kenapa kamu begini? Kan mazhab Syafi'i. Padahal belum tentu. Belum tentu. Imam Syafi'i sendiri, dan sudah ada bukunya, tapi saya belum tahu apakah ada bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ada bahasa Indonesia. Apa judul bukunya? Imam Syafi'i wa madhabuhul qadim wa madhabuhul jadid. Imam Syafi'i dengan mazhab lama dan mazhab baru. Ternyata Imam Syafi'i sendiri punya 2 pendapat. Punya 2 mazhab. Ketika berada di Irak, kehidupan di Irak, dengan lingkungan masyarakat di Irak, dan ketika dia berhijrah dan berpindah ke Mesir, melihat berbeda. Akhirnya muncul berbeda pandangan, berbeda pendapat. Makanya mazhab Irak beda sama mazhab di Mesir. Makanya disebutkan mazhab lama dan mazhab baru. Saya yakin kalau Imam Syafi'i masih ada dan dia berkesempatan datang ke Indonesia, pasti ada mazhab yang baru lagi. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan betapa cerdasnya Imam Syafi'i yang memiliki ilmu yang kuat, yang mampu dia sesuaikan ilmu agama sesuai keadaan yang ditentukan. Pandangan Indonesia beda sama pandangan Arab. Budaya Indonesia beda sama budaya Arab. Ini semua pengaruh dalam agama. Contoh, saya kasih contoh sederhana. Yang menjadi perbedaan antara kita di Arab sama di Indonesia. Di sini kalau di Indonesia kebiasaan menghormati para habaib dan ulama. Ketika kita bersalaman sama mereka, kita bersalaman apa? Biasanya mencium tangan. Itu rata-rata. Kalau di Arab, menghormati ulama, menghormati guru besar, menghormati orang tua, mencium kepala. Coba kalau kita, apalagi seorang pendek, ulamanya tinggi. Gimana caranya mencium kepala? Di Indonesia kan tidak sopan. Apalagi orang yang lebih tua dari kita. Kita megang kepalanya kan tidak sopan. Betul kan? Saya kalau ke salon cukur, buat cukur kepala, aduh, minta ampun deh. Kelamaan, karena tukang cukurnya setiap mau cukur kepala, Pak, maaf Pak ya, maaf Habib ya, maaf Syekh ya Pak, maaf. Berkali-kali, maaf. Pak, ini sudah mau azan maghrib, ini belum cukur. Akhirnya saya suka cukur sendiri. Kalau di Arab megang kepala, bahkan pijit kepala sampai bening kepala kita. Tidak apa-apa, biasa aja. Jadi ini menjadi sebuah kebiasaan budaya. Bahkan menurut ada sebagian ulama di Arab, kalau kita membiarkan mereka ada mencium tangannya, bahkan menganggap itu sujud kepada selain Allah. Coba bayangkan. Sampai pernah saya membawakan anak-anak dari acara Hafiz Indonesia, anak-anak di bawah 10 tahun kita bawa umrah. Kemudian saya berkunjung kepada ulama. Ada yang boleh anak-anak mencium tangannya. Ada yang begitu anak-anak di Indonesia kan setiap bertemu orang yang lebih tua pasti cium tangan. Begitu bertemu ulama yang mencium tangan, jangan syirik. Alhamdulillah anak-anak dah ngerti bahasa Arab kan. Dia anak-anak tanya, apa itu syirik? Saya bilang syirik. Maksudnya sana. Masa saya terjemahin kepada anak, salaman tangan syirik. Nanti dia faham, oh syirik, berarti dia ke sana, datang sama gurunya begitu. Pak, maaf syirik. Ribut lagi kan? Nah, ini memahami perbedaan budaya. Bisa menimbulkan hukum fikih. Gara-gara perbedaan budaya. Makanya kita perlu banyak belajar. Jangan berhenti belajar. Hadiri majlis ta'lim. Belajar sama semua ulama, semua ustaz. Harus Anda memiliki pandangan bisa memahami perbedaan. Anda bisa mengikuti. Dan Islam itu sangat mudah. La yukallifullahu nafsan illa us'aha.
Anda melihat perbedaan yang mengikuti hati. Melihat ini ada pendapat ini, saya merasa tidak keberatan untuk menjalankan misal kunut subuh. Ada yang merasa tidak enak hati menjalankan kunut subuh. Ya udah, tidak apa-apa. Tidak usah saling memaksa. Salah satu contoh, bersentuhan membatal wudu. Ini kan di Indonesia berlaku, bersentuhan batal wudu. Kalau menurut saya, kalau ada orang bertanya masalah bersentuhan membatalkan wudu atau tidak, saya tergantung keadaan. Tergantung keadaan. Kalau tidak sengaja, tidak apa-apa. Contoh, ibu bapak, apalagi di Indonesia, masuk masjid, kadang-kadang laki sama perempuan. Pas kita masuk pintu masjid, tidak sengaja karena persentuhan. Tidak sengaja. Masa setiap kena sentuhan kita harus ambil air wudu. Coba seperti ini keadaan, ramai full masjidnya. Mau ambil wudu bola balik, bisa salat isya kita belum selesai. Bola balik untuk ambil air wudu. Apalagi suasana tawaf. Coba kalau tawaf. Sambil masyarakat Indonesia, jamaah haji atau jamaah umrah membawa lapisan kayak sarung tangan atau apa kain menutupi supaya tidak menyentuh. Tapi begitu tersentuh, terbaksa karena terdorong orang ambil air wudu. Gimana mau keluar dari area tawaf? Lepaskan rombongan, belum lagi ramai, kamar mandinya jauh untuk ambil air wudu. Ya, jadi kadang-kadang ulama sebelum menjawab melihat keadaan pertanyaan itu. Dia baru bisa menimbulkan jawab. Kondisi di tawaf beda sama kondisi ketika sengaja, beda kondisi ketika kita di masjid, beda kondisi. Ini semua melihat oleh pandangan ulama. Makanya muncul perbedaan pendapat. Bahkan menurut sebagian mazhab, bersentuhan tanpa syahwat, walaupun sengaja tidak membatalkan wudu. Contoh, suami istri salaman. Habis wudu, suami istri mau menuju masjid salat subuh. Istri merasa nyaman kalau dipegang tangannya oleh suaminya sambil menuju bersama-sama ke masjid. Pak, batal wudu pak. Jangan. Walaupun sengaja, tapi tidak ada rasa syahwat yang menimbulkan perasaan syahwat dan keinginan hawa nafsu, tidak membatalkan wudu. Ini juga pandangan ulama. Bisa juga diterima. Bukan hal-hal yang tidak bisa diterima. Selama hal-hal ini masuk akal kita. Alasannya apa? Gerakan 3 kali membatalkan salat. Tapi dia fahami ini. Tapi dia tidak memahami dosa mengganggu ratusan orang yang sedang khusyuk dalam salat. Mana yang kita utamakan? Mana yang lebih besar masalahnya? Mengganggu orang banyak, mengganggu kekhusyuannya atau menggerakkan tangannya? Berarti lebih besar mengganggu orang lain, gerakkan tangannya, matikan handphonenya, lanjutkan salatnya. Tidak menjadi masalah. Untuk menjaga kekhusyuan diri kita. Yang lebih parah lagi, apalagi kalau ada lagu India. Iya. Kadang-kadang kita menikmati bacaan imam, malah goyang-goyang badan kita. Gara-gara HP orang. La haula la quwwata illa billah. Masih ada yang mendengar, matikan suaranya, silent, tapi dia membawakan handphonenya di bawah. Tapi layarnya ke atas. Masya Allah, kita ingin menjadi khusyuk. Ini salat cuma 5 waktu. Tapi mohon maaf, banyak masalah dalam salat kita. Makanya banyak masalah dalam kehidupan kita. Wallahi, kalau salat kita beres, Allah akan uruskan semua urusan dunia kita. Tapi karena kita tidak menjaga, memperhatikan salat kita. Sampai HP terbawa mengganggu, menggoda kita dalam salat. Bahkan ada orang yang membaca qul supaya bisa menghilangkan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi dia lupa niat a'udzu billahi min HP yang mengganggu dalam salat. Itu yang diperlukan. Karena bukan ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sebuah ucapan tapi tidak dilakukan hal-hal yang menggoda kita dalam salat. Simpan layarnya ke atas. Begitu masuk ada telepon atau SMS, biasanya apa? Nyala layarnya kan? Ini nikmati lagi salat, tiba-tiba nyala layarnya menjadi. Saya sendiri merasakan di samping saya. Sampai saya tergoda, astagfirullah, ini lagi orang perhatikan salat atau lagi lihat HP-nya. Pas sampai di ruku sama mempandangi HP-nya. Pas lagi di sujud, jangan hidungnya di karpet, malah di atas HP-nya. Barangkali mau lagi baca WhatsApp-nya. Astagfirullahalazim. Coba begitu selesai salat, apa yang terjadi? Imam lagi baca doa, lagi baca zikir.
Dia istighfar. Subhanallah, subhanallah. Tangan kanannya, tapi tangan kirinya memegang handphonenya. Imam lagi berdoa. Amin, 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 amin. Rusak ibadah kita. Rusak salat kita. Rusak suasana masjid. Yang semestinya menjadi masjid suci, terhormat. Yang kita tinggalkan segala sesuatu. Ketika masuk masjid, salah satu doa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rahmatmu ya Allah untuk kami. Berarti kita sudah siap menjemput rahmat Allah. Solusinya gampang sekali. Sekarang alhamdulillah di HP kita ada isinya 30 juz. Silahkan megang HP dan baca Al-Quran. Karena Anda tidak megang Quran tapi megang HP. Dan tidak ada ulama yang melarang kita megang HP. Udah selesai masalah. Ini salah satu solusi ya. Jalan keluar. Supaya apa? Jangan jadikan halangan itu alasan tidak membaca Al-Quran. Apalagi bagi wanita yang sedang hafal. Kalau halangan 9 hari atau 7 hari, dia berhenti menghafal Al-Quran, bisa hilang hafalannya. Perlu ulang lagi. Halangan lagi, hilang lagi hafalannya. Capek. Berarti jemaah sekalian, memahami agama, jangan spontan kita memahami satu persoalan, tapi tidak melihat berbeda pandangan. Supaya kita bisa sesuaikan keadaan kita masing-masing. Contoh. Mohon maaf ini terjadi di luar tema. Karena memang hal penting yang kita harus fahami. Masalah salat tahajud. Di Indonesia sudah terbiasa beredar tidak boleh tahajud sebelum tidur. Katanya tidur dulu baru tahajud. Berarti tahajud tidak sah kalau belum tidur. Saya pernah sharekan di Instagram saya untuk mau salat malam boleh. Waktunya habis Isya sampai subuh. Salat malam waktunya habis Isya sampai subuh. Di awal waktu boleh, di tengah malam boleh, di sepertiga terakhir boleh. Mana yang kita bisa lakukan silahkan. Berarti kalau yang salat malam sebelum habis Isya, sebelum tidur, sah tidak? Sah. Ada yang bilang, tak harus tidur. Ada yang komen di Instagram. Maaf Syekh, harus tidur. Walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Nah, ini yang baru aneh-aneh ya. Wah, tutup ya. Bismillah. Allahu Akbar. Udah boleh tahajud. Ini namanya memiliki pandangan yang menyulitkan umat. Bukan memudahkan buat umat. Dan menurut saya ini keadaan kembali kepada keadaan masing-masing. Apa yang saya jawab tidak tentu, belum tentu berlaku untuk semua. Contoh, yang biasa tidur dan bangun tahajud, teruskan, itu lebih baik. Tapi kalau ada yang merasa kekhawatiran, kalau saya tidur, takut ketiduran, tidak sempat salat malam. Apakah boleh enggak saya salat malam sebelum tidur? Itu jauh lebih aman sebelum tidur. Atau ada orang merasa diri sakit, malam ini saya sakit. Daripada tertulis malam itu tidak salat malam sama sekali, dan saya tidur karena kondisi saya sakit, belum tentu saya bisa bangun, lebih baik kita salat sebelum tidur. Jadi ini berlaku kepada masing-masing sesuai keadaan. Dan ada juga hadisnya, Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Abi Hurairah, wa an utira qabla an anam, witir sebelum tidur. Dan kita tahu, witir adalah sebagian dari salat malam. Kalau Rasul mengizinkan witir sebelum tidur, berarti bebas kita mau salat malam di awal malam, atau sebelum tidur, atau sesudah bangun tidur. Berarti jamaah sekalian, kalau kita bisa mempelajari berbeda pandangan, bisa memahami semuanya, insya Allah kita mudah dan tidak saling menyalahkan. Ada orang yang salat tahajud sesudah tidur, benar. Ada yang salat malam sebelum tidur, benar. Ada yang cuma salat witir tambah salat malam, benar. Tidak masalah, karena semuanya sudah berlaku dan sudah cocok dan sudah sesuai apa yang kita bisa lakukan. Semakin kita belajar berbeda pandangan, semakin kita punya kualitas dan luang untuk beribadah kepada Allah dengan kemampuan tertentu yang terwujud saat yang kita tentukan. Misal contoh, kalau kita merasa diri nyaman tidur dan tahajud, alhamdulillah. Kalau kita tahajud dan tidur, alhamdulillah. Apa yang kita bisa lakukan? Memang ini kembali kepada keadaan tertentu di saat terjadi keadaan itu. Dan ayat-ayat, dan saya minta menjadi PR kita semua. Ayat yang dibacakan qari tadi, suratul At-Taubah. Salah satu nama dari suratul Taubah, Al-Fadhihah.
Al-Fadhihah. Apa arti Al-Fadhihah? Yang bongkar aib. Sikap akhlak. Hakikahnya seorang. Makanya tidak diawali dengan bismillah. Salah satu sebab, mengapa tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim? Karena isi surat At-Taubah ini kebanyakan membahas karakter dan kebiasaan, sikap dan akhlak, amalan-amalan orang-orang munafik. Bahkan kata guru saya, kalau anda ingin tahu dirinya munafik atau tidak, terapkan surat At-Taubah dalam dirinya sendiri. Kalau selamat dari sifat mereka, alhamdulillah aman dari sifat kemunafikan. Tapi kalau masih ada sifat-sifat mereka yang berada di dalam surat At-Taubah, berarti hati-hati, segera sucikan dirimu dari sifat kemunafikan. Makanya tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan salah satu sebab At-Taubah tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim karena isi surat At-Taubah adalah perang, strategi perang. Dan kita tahu perang adalah menghadapi musuh. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim membawa rahmah. Berarti tidak sama dengan isi perang. Makanya tidak dibawakan kata bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim tidak ada di dalam surat At-Taubah karena sesungguhnya surat At-Taubah sambungan dari surah-surah Al-Anfal yang sebelumnya. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallahi wa rasulih. Berarti kalau kita awali surat At-Taubah atau pertengahan surat At-Taubah saat kita membaca, cukup kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah Nabi Muhammad SAW menjadi momen buat kita semua. Semestinya setiap datangnya tahun baru. Walaupun ada berbeda pendapat waktu yang tepat hijrah Nabi Muhammad kapan. Apakah betul-betul di bulan Muharram atau di bulan Rabiul Awal? Masih ada berbeda pendapat. Menurut saya tidak menjadi masalah kapan harinya atau bulannya hijrah Nabi Muhammad SAW. Karena yang menentukan awal tahun hijriyah mulai dari bulan Muharram bukan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Amirul Mu'minin Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mereka ada meeting darurat, rapat, para sahabat bersama Amirul Mu'minin Umar bin Khattab. Ketika ada surat yang terkirim dari Amirul Mu'minin kepada seorang gubernur bernama Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Perjalanan surat dari Madinah menuju ke Mesir cukup jauh. Ketika sampai suratnya kira-kira bisa lebih dari 2 bulan. Akhirnya mereka bingung apakah ini perintah sudah lama, sudah tidak berlaku isi surat ini atau memang ini perintah baru yang wajib kita lakukan. Makanya karena belum ada terisi tanggal surat itu kapan dan surat ini berlaku sampai tanggal berapa. Akhirnya mereka rapat dan dimusyawarahkan kapan mulai tahun baru Hijriyah. Ada usulan diawali dalam bulan suci Ramadan. Ada pendapat. Ada pendapat diawali dengan Maulid Nabi Muhammad, bulan Rabiul Awal, menjadi awal tahun Hijriyah. Mereka mendiskusi dan membahas beberapa persoalan sampai mereka merapatkan dan mengambil keputusan diawali dengan bulan Muharram. Karena tanda bulan Muharram itu bisa mudah dilaksanakan atau ditetapkan karena sesudah terlaksana ibadah terbesar adalah ibadah haji. Selesai ibadah haji, mudah kita mempunyai perhitungan untuk menuju kepada tahun baru Hijriyah. Makanya habis disepakati oleh para sahabat, akhirnya Umar bin Khattab mengambil keputusan menetapkan bulan Muharram adalah bulan pertama di tahun baru Hijriyah. Berarti jamaah sekalian, penetapan bulan Muharram bukan berarti bulan Muharram itu adalah waktu terlaksana hijrah Nabi Muhammad. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi penetapan Hijriyah itu bisa menjadi momen buat kita semua bagaimana bisa mewujudkan setiap hijrah atau tahun baru Hijriyah, kita juga mewujudkan perubahan yang baru menjadi lebih baik. Yang menjadi persoalan bukan hijrah tempat, tapi yang paling utama adalah hijrah kalbu, hijrah amal, hijrah sikap, hijrah akhlak. Dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Dari sifat amarahan menjadi orang yang lembut, tidak suka marah. Dan ini seharusnya menjadi target kita bersama. Menjadi muhasabah buat kita bersama.
Kapan sih saya melakukan supaya saya bisa merubahkan diri sendiri? Saya punya sifat kebiasaan, suka marah. Berarti insya Allah saya komitmen. Insya Allah tahun baru ini saya tidak akan marah lagi. Dan tidak bisa mengobati masalah amarahan kita kalau belum tahu apa sebab kita marah. Berarti kalau kita tahu dan kenal sebabnya, berarti kewajiban kita menghindari dari sebab-sebab supaya tidak marah. Ada orang terlalu mudah tergoda. Apakah tergoda itu begitu saja datang? Atau ada sebabnya yang menimbulkan perasaan tergoda syahwat dan hawa nafsunya? Oh ada, suka melihat gambar-gambar. Sudah suka cuci mata sana sini. Seperti seorang teman saya, seorang muda. Dia ajak saya jalan-jalan dan makan di salah satu mall. Dan setiap kita berjalan di mall, dia suka melihat kanan kiri. Dan saya suka negur dia. Jaga pandangan. Jaga pandangan. Nampaknya dia bosan karena berkali-kali saya negur dia. Dan dia langsung berkata, kita lagi jalan-jalan. Dan niat saya sebenarnya baik. Apa niat kamu? Niat saya ingin melihat indah ciptaan Allah wanita ini. Oh gitu jawabannya. Ini seorang pemuda di Indonesia harus memberikan jawaban yang juga diakal-akal ini. Karena saya tidak boleh kalah sama pemuda-pemudi di Indonesia. Pas saya jalan lagi, oh ya udah, memang bagus niatnya, kalau niatnya baik. Ingin melihat keindahan ciptaan Allah kan. Pas kita jalan, tiba-tiba ada seorang nenek dari jamaah kami. Pas begitu lihat saya, Alhamdulillah saya, Assalamualaikum, apa kabar? Biasanya cuma kita ikut di salah satu masjid jamaah dan suka melihat di TV. Boleh enggak saya foto? Saya bilang boleh. Sekalian teman saya ingin melihat keindahan ciptaan Allah. Langsung kata beliau, Ustaz bukan begini. Saya bilang kan sama-sama wanita. Udah kan beda. Oh berarti beda itu syahwat namanya. Udah akhirnya dia belajar dan dia terima. Kadang-kadang kita perlu harus akal-akalin juga. Makanya jamaah sekalian, kita yang menyebabkan tergoda nafsu dan hawa nafsu kita, berarti kita harus tahu sebabnya apa. Kalau sebabnya terlalu panjang mata kita, melihat kanan kiri, suka terpengaruhi dengan gambar-gambar, berarti harus jaga pandangan, jaga mata. Kalau sekali pandangan boleh, sekali ya. Allah halalkan kalau sekali. Maksudnya sekali apa? Oh astagfirullahaladzim. Kalau sudah melihat bukan halal kita, bukan hak kita, bukan muhrim kita, ini sudah lihat kan? Bikin astagfirullahaladzim. Udah langsung. Tapi ada yang juga pemuda-pemuda yang akal-akalin masalah ini. Begitu saya negur seorang pemuda, dia melihat sekali. Ustaz masih sekali Ustaz. Panjang deh. Pemuda di Indonesia ini memang bahaya nih. Jadi Allah menghalalkan satu pandangan sambil Rasul memberikan solusinya. Rasul SAW bersabda, ketika kita melihat satu kali dan langsung segera beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan cahaya di hati. Akhirnya semakin lama semakin merasa kenikmatan di hati kita. Keindahan iman, keindahan menjaga pandangan. Tapi kata Rasulullah, kalau membiarkan mata melihat, akhirnya akan berhasil syaitan melimbarkan panahnya. Satu panah dilimbar oleh syaitan dengan satu pandangan. Kalau kita tidak segera tutupi dengan istighfar, berarti panah kita atau panah syaitan sudah kena ke hati kita. Lama-kelamaan titik hitam, terlalu banyak titik hitamnya, akhirnya kita merasa keberatan terbangun salat tahajud malam hari. Ada seorang bertanya Al-Imam Al-Fudail bin Iyad. Ada riwayat Imam Al-Hasan Al-Basri. Aku dulu biasa suka tahajud, suka salat malam. Tapi tiba-tiba aku merasa berat. Kalau mau bangun susah. Padahal sudah saya siapkan diri untuk membangun malam hari. Apa sebabnya? Aku merasa keberatan bangun. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Kabbalatka dhunubuka wa ma'asik. Terikat dirimu gara-gara dosa dan maksiat. Terpengaruhi dosa maksiat itu. Kehilangan khusyuk pasti sebabnya dosa maksiat. Yang paling bahaya dosa adalah dosa mata. Memang tidak terlalu terasa di saat kita lihat. Tapi lama-kelamaan hal yang kita pandangi dan kita lihat menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya hati kita rusak.
tidak bisa menikmati ibadah ketika kita jaga ibadah. Tidak akan merasa indahnya baca Al-Quran. Tidak akan merasa indahnya membaca atau menikmati salat kita. Semuanya berubah. Bahkan merubah akhlak dan sikap orang lain terhadap kita. Itu semuanya gara-gara dosa kita. Sampai ada seorang ulama berkata, saya bisa tahu diri telah berlaku dosa maksiat kalau saya melihat sikap istriku dan anakku berubah terhadap diriku sendiri. Coba bayangkan. Kalau dia pulang ke rumah, melihat sikap istrinya berubah dari kebadannya, dia langsung bukan marah sama istrinya, justru dia marah sama dirinya sendiri. Dosa apa yang saya lakukan sampai sikap istri saya rubah? Bahkan ada seorang ulama, dia bisa menangis karena telat takbiratul ihram yang pertama, dia langsung bertanya dirinya, dosa apa yang saya lakukan sampai berubah kebiasaan saya keberatan dan tidak bisa menemukan takbirah pertama bersama imam di masjid. Sedangkan mereka menjaga 40 tahun tidak pernah telat takbirah pertama di masjid bersama imam. Bayangkan jamaah sekalian. Itu menunjukkan apa? Bahaya dosa maksiat. Tapi salah satu rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berlaku dosa dan maksiat, Allah mempertahankan malaikat penulis dosa maksiat. Jangan tuliskan dulu, sabar. Ini salah satu karunia dari Allah. Mereka tidak tertulis secara langsung. Beda sama malaikat kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, segera tertulis. Bahkan satu kebaikan menjadi 10 kali lipat. Tapi kalau dosa maksiat, sabar dulu. Allah mengharapkan dan menunggu hambanya beristighfar dan bertaubat. Sampai malam hari, malaikat yang menuliskan dosanya bertanya, ya Allah, apakah kami tulis? Tunggu. Sampai hamba itu tertidur malam hari. Sedangkan dia lupa memohon ampun kepada Allah sebab dosanya dan maksiat. Baru Allah berkata, hei hambaku, tidak ada rasa malu. Sudah tidur, sedangkan kamu baru melakukan dosa maksiat. Kalau kamu hanya minta, ampunilah, aku akan ampuni dosamu. Baru akan tertulis dosanya. Dan pun itu tertulis satu dosa, bukan 10 kali lipat. Makanya jemaah sekalian, perlu kita kembali di tahun baru Hijriah selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beristighfar karena dosa maksiat kita. Kita melakukan kebaikan tertutupi dengan istighfar. Contoh, habis salat, apa yang kita ucapkan? Apakah salat itu dosa maksiat? Tapi kenapa kita berkata astaghfirullah habis salat? Karena inti dari istighfar dan memohon ampun kepada Allah, menunjukkan kepada Allah, ya Allah, walaupun aku salat, tapi masih banyak kekuranganku, banyak kekurangan khusyuk, banyak kekurangan ikhlas, ya Allah, ampunilah aku, dan mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena istighfar manfaatnya menutupi kekurangan-kekurangan kita di salat wajib kita. Apalagi hal-hal yang kita tidak sadari yang kita lakukan. Mohon maaf, berapa banyak kita salat tapi tidak sadarkan salat kita sendiri. Ada orang yang salat tapi dia tidak tahu apa imam baca tadi. Ketika ditanya habis salatnya, karena dia sibuk dengan gerakannya, apalagi dengan handphonenya. Padahal setiap masjid sudah diumumkan, mohon jamaah sekalian nonaktifkan HP-nya. Agar kita menjaga kekhusyuan dalam salat kita. Betul kan? Di setiap masjid. Mungkin ada orang yang tidak mendengar, tapi alhamdulillah bisa melihat. Ada gambar. Gambar HP, tulisan. Mungkin ada orang berkata, aku buta huruf, tidak bisa baca. Gambar juga ada. Mohon maaf, aku buta, tidak bisa melihat gambar. Diumumkan sampai imam. Istau, i'tadilu. Mohon jamaah sekalian yang membawa handphone, nonaktifkan sementara. Agar bisa menjaga kekhusyuan dalam salat kita. Betul kan? Imam Allahu Akbar, astagfirullah. Gambar sudah, tulisan sudah, diumumkan sudah, disampaikan sudah, tapi masih ada. Atau perlu setiap orang masuk diberikan surat masing-masing, supaya tanda tangan. Yang lebih parah lagi, dia masuk masjid, maaf, manusia, lupa. Tidak memperhatikan pengumumannya, tidak memperhatikan gambarnya, tidak membaca tulisannya. Manusia bisa salah, bisa lupa. Dia masuk ke masjid, Allahu Akbar, bunyi HP-nya, tapi dia pura-pura khusyuk. Sampai selesai salat, dia tidak menggerakkan tangannya untuk matikan HP-nya. Alasannya apa? Gerakan 3 kali membatalkan salat.
Tapi dia fahami ini, tapi dia tidak memahami dosa mengganggu ratusan orang yang sedang khusyuk dalam salat. Mana yang kita utamakan? Mana yang lebih besar masalahnya? Mengganggu orang banyak, mengganggu kekhusyuannya atau menggerakkan tangannya? Berarti lebih besar mengganggu orang lain, gerakkan tangannya, matikan handphonenya, lanjutkan salatnya. Tidak menjadi masalah. Untuk menjaga kekhusyuan diri kita. Yang lebih parah lagi, apalagi kalau ada lagu India. Iya, kadang-kadang kita menikmati bacaan imam, malah goyang-goyang badan kita. Gara-gara HP orang. La haula la quwwata illa billah. Masih ada yang mendengar, matikan suaranya, silent, tapi dia membawakan handphonenya di bawah. Tapi layarnya ke atas. Masya Allah, kita ingin menjadi khusyuk. Ini salat cuma 5 waktu. Tapi mohon maaf, banyak masalah dalam salat kita. Makanya banyak masalah dalam kehidupan kita. Wallahi, kalau salat kita beres, Allah akan uruskan semua urusan dunia kita. Tapi karena kita tidak menjaga, memperhatikan salat kita. Sampai HP terbawa mengganggu, menggoda kita dalam salat. Bahkan ada orang yang membaca qul supaya bisa menghilangkan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi dia lupa niat a'udzu billahi min HP yang mengganggu dalam salat. Itu yang diperlukan. Karena bukan ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sebuah ucapan tapi tidak dilakukan hal-hal yang menggoda kita dalam salat. Simpan layarnya ke atas. Begitu masuk ada telepon atau SMS, biasanya apa? Nyala layarnya kan? Ini nikmati lagi salat, tiba-tiba nyala layarnya menjadi... Saya sendiri merasakan di samping saya. Sampai saya tergoda, astagfirullah, ini lagi orang perhatikan salat atau lagi lihat HP-nya. Pas sampai di rukuk sama mempandangi HP-nya. Pas lagi di sujud, jangan hidungnya di karpet, malah di atas HP-nya. Barangkali mau lagi baca WhatsApp-nya. Astagfirullahalazim. Coba begitu selesai salat, apa yang terjadi? Imam lagi baca doa, lagi baca zikir. Dia istighfar. Subhanallah, subhanallah. Tangan kanannya, tapi tangan kirinya memegang handphonenya. Imam lagi berdoa. Amin, 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 amin. Rusak ibadah kita. Rusak salat kita. Rusak suasana masjid. Yang semestinya menjadi masjid suci, terhormat. Yang kita tinggalkan segala sesuatu. Ketika masuk masjid, salah satu doa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah, bukakan pintu-pintu rahmatmu ya Allah untuk kami. Berarti kita sudah siap menjemput rahmat Allah. Tidak ada hal-hal yang merusak ibadah kita. Tapi ada saja. Ini yang perlu kita muhasabah di tahun baru Hijriyah. Mohon maaf, mungkin hal kecil dianggap kecil. Memang kecil. Tapi kalau terlalu sering, itu membahayakan, merusakkan ibadah kita. Memang dosanya nampaknya kecil, gampang. Kita lakukan hari ini, besok kita lakukan. Memang kecil-kecilnya dosa tidak terlalu bahaya. Tapi kalau terlalu banyak akan menimbulkan bahaya. Karena dasar gunung-gunung yang begitu besar. Mulai dari batu kecil demi batu kecil menjadi gunung besar yang tidak bisa tergoda. Dan tidak bisa digoyangkan. Bagaimana dengan hati kita? Sedangkan kalau Allah turunkan Al-Quran di atas gunung. Dia bisa kencang dan bisa tergoyang karena kekhusyuannya kepada Allah. Gimana hati? Apakah mohon maaf hati kita sudah menjadi lebih keras dan lebih kasar daripada batu gunung? Na'udzubillahi min zalik. Makanya jamaah sekalian bersama-sama, ayo menjaga kebersamaan kita. Tahun baru Hijriyah bukan hanya menjadi momen kita rayakan begitu saja, tapi ambil pelajaran. Kita melihat apa yang diperjuangkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan. Insyaallah kami lagi memperjuangkan, mendatangkan sebuah kitab, sebuah buku yang mendapatkan rekor world, rekor dunia, 5 sertifikat, menjadi kitab yang terbesar, kitab yang tertinggi, kitab yang terlebar, kitab yang terberat, dan kitab yang termahal. 5 sertifikat penghargaan, dan isi judul buku itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab kitab ini, alhamdulillah banyak orang di kalangan non-muslim masuk Islam. Karena isi buku ini, bagaimana kita bisa mempelajari dan beraktik akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya umat manusia bisa lebih mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kitab itu berada di Dubai, di Emirat Arab, dan pertama kali insyaallah berada di Indonesia. Berat kitabnya
lebih dari 1.500 kilogram. Tapi mendapatkan penghargaan 5 sertifikat dari rocker dunia. Doakan insyaAllah kita akan hadirkan kitab ini dan sekaligus nanti ada buku kecilnya yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia untuk masyarakat Muslim dan sekaligus di dalam mempamerkan kitab ini kita akan membuat gerakan 10 juta pencinta Nabi Muhammad cinta damai. Supaya kita tunjukkan kepada dunia dan selalu saya menyampaikan di TV One maupun di beberapa acara yang sering kali orang-orang berpesan kepada saya. Di setiap saya ceramah, tolong sampaikan kepada umat Islam, jagalah kedamaian, jagalah kedamaian. Dan saya menjawab, mohon maaf, jangan ajarkan umat Islam di Indonesia untuk damai. Karena saya tahu umat Islam di Indonesia sudah membuktikan lebih daripada yang lain mencintai kedamaian di Indonesia. Kalau bukan umat Islam di Indonesia mencintai damai, tidak ada orang non-Muslim yang mampu hidup di Indonesia. Berarti tidak perlu kita ajarin umat Islam damai, damai, damai. Umat Islam alhamdulillah sudah tahu apa itu damai. Yang kita perlukan adalah orang lain memahami bagaimana bisa menjadi adil, berlaku dan berlaku damai terhadap orang Muslim. Ketika mereka berada di tempat di daerahnya memang jumlahnya tidak sebegitu banyak. Makanya jamaah sekalian, mudah-mudahan dengan gerakan kita, tanda tangan 10 juta rakyat Indonesia yang membuktikan cintaannya dan diizinkan oleh masing-masing untuk menuliskan sebatah kata kepada Nabi Muhammad SAW. Apa perasaanmu? Apa yang ingin anda ucapkan? Apa yang ingin anda sampaikan? Mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah kita bisa mewujudkan kebersamaan kita melalui kitab Nabi Muhammad yang isinya akhlak Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad dan bagaimana Nabi Muhammad bisa mendapatkan posisi yang mulia di mata Allah dan juga di mata manusia. Kita ingin sebagai umatnya menjadi mulia di mata Allah dan mulia juga di mata manusia. Amin ya rabbal alamin. Doakan insyaAllah semoga lancar karena target kami ini tahap pertama menghadirkan kitab ini yang terbesar, tetapi tujuan kami ada jauh lebih besar daripada kitab ini. Saya kemarin ketika saya berangkat haji, saya bertemu dengan tokoh-tokoh ulama sejarah, tokoh-tokoh ulama sirah, tokoh-tokoh ulama yang memahami pandangan atau memahami sejarah Nabi Muhammad SAW, karena cita-cita kami ingin membangun di Indonesia sebuah kota yang insya Allah akan dinamakan Kota Nabi Muhammad. Berarti jamaah sekalian yang ingin kenal suasana Kota Nabi Muhammad, tidak perlu lagi bawa dan baca buku, tidak perlu lagi belajar di mata pelajaran sekolah. Anak-anak kita bisa berkunjung ke kota Nabi Muhammad, melihat rumah Nabi Muhammad sebenarnya, masjid Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad, bagaimana suasana kota Madinah. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan sebagai museum kecil di kota Madinah. Tapi sangat kecil dan dibangun dari kayu-kayu. Yang saya ingin bangun di Indonesia adalah yang sebenar-benarnya lokasi, kawasan, seluasnya, sebenarnya kota Nabi Muhammad, tapi kita pindahkan ke Indonesia supaya menjadi pelajaran buat kita. Supaya kita bisa rasa bagaimana Nabi Muhammad bisa hidup di rumah sederhana, tapi dengan membawa Islam bisa menguasai dunia. Semas kita kepada Rasulullah SAW. Doakan cita-cita kami, mohon maaf, saya bersama adik-adik kami bukan datang ke Indonesia untuk berjalan-jalan. Untuk mencari lebih nyaman ibadah. Kalau kita mau nyaman ibadah, Madinah lebih nyaman. Kalau kita bicara suci, Madinah lebih suci. Kalau kita bicara adem, Madinah lebih adem dan lebih nyaman. Tetapi ketika kami Allah berikan kemudahan datang ke Indonesia, kami punya target. Dan punya keinginan, punya harapan. Salah satu target kami yang alhamdulillah terus berjalan dan bekerja keras. Menwujudkan 1 juta penghafal Al-Quran sesuai bacaan Nabi Muhammad SAW. Sesuai pelajaran dan sanad ijazah kami yang kami dapat dari guru ke guru ke guru. Sampai insyaAllah kita akan teruskan berjuangkan. Dan alhamdulillah setiap anak-anak di tempat kami menghafal Al-Quran, kami berikan fasilitas bisa ke Madinah, sekaligus umrah dan ziarah, dan sekaligus belajar langsung bersama guru-guru ulama Al-Quran di Madinah. Begitu selesai tugasnya, kembali lagi. Apakah diam di rumah? Tidak. Kita bagi tugas. Sebanyak-banyaknya guru ngaji, sebanyak-banyaknya menghafal Al-Quran, tapi dengan bacaan yang benar dan fasih. Sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesuai firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Ini yang insyaallah akan menjadi target kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا wazidna ilman wa tuqa. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman. Wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama hamba-hambamu yang salih-salihah. Ya Allah, atas izinmu, kami bersama-sama kumpul di majlis ini, di masjid ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir selepas majlis ini, masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya. Masing-masing sudah diampuni segala dosanya. Disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diberikan petunjuk dalam segala kehidupan, dijadikan sisa umurnya lebih baik daripada yang sudah lalu. Ya Allah, kami menyambut tahun baru Hijriah 1440. Ya Allah, jadikan tahun ini membawa keberkahan, kemuliaan, keagungan dan kebahagiaan bagi umat Islam, khususnya di Indonesia dan saudara kami umat Islam di seluruh dunia ya Rabbal Alamin. Saudara kami di Palestina, saudara kami di Yaman, saudara kami di Libya, saudara kami di Mesir, saudara kami di Tunisia, saudara kami di Syria, saudara kami di Rohingya. Dan berilah pertolongan ya Allah, pertolonganmu ya Allah untuk saudara kami di Lombok ya Allah. Angkat bala dan musibah yang mereka hadapi. Gempa-gempa yang terus menerus ya Allah yang mereka hadapi. Ya Allah, angkat ujian dan berikan kepada mereka kekuatan sabar ya Rabbal Alamin. Ya Rahman Rahimin. Ya Allah, selamatkan negeri kami. Selamatkan negeri kami. Selamatkan negeri kami dari segala keburukan, dari segala bahaya, dari segala bala dan musibah ya Rabbal Alamin. Berikan kepada negeri kami pemimpin yang taqwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, yang ikhlas melayani rakyatmu ya Allah, rakyat Islam ya Allah, rakyat Indonesia ya Allah, yang ikhlas membawa Indonesia menjadi negara yang makmur, baldatun thayyibatun rabbun ghafur, menjadikan negara Indonesia menjadi negara Al-Quran, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, satukan ulama kami, satukan para habaib kami. Ya Allah, rapatkan saf-saf mereka. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Karena kekuatan umat Islam di Indonesia dengan persatuan ulama kami, dengan rapatkan yang safnya ulama kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, dengan adanya perbedaan pendapat di antara kami, tapi tetap ya Allah kami bersatu hati dengan satu tujuan untuk membawa kemakmuran negeri kami Indonesia ya Rabbal Alamin. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Berikan kepada kami pemimpin yang meletakkan amar ma'ruf nahi munkar ya Rabbal Alamin. Yang meletakkan amar ma'ruf nahi munkar ya Rabbal Alamin. Meletakkan amar ma'ruf nahi munkar ya Rabbal Alamin. Ya Dzal Jalali wal Ikram. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga bermanfaat yang sudah subscribe. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.